Terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso pulang ke Filipina setelah 15 tahun disambut haru keluarganya. Ia berharap mendapat penampungan dari Presiden Bongbong Marcos. Mary Jane Veloso, 39 tahun, terpidana mati kasus narkoba di Indonesia kembali ke negara asalnya Filipina kemarin setelah 15 tahun di penjara. Mary Jane disambut keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan untuk Wanita atau CIW di Kota Mandaluyong. Reuni antara Mary Jane dan keluarganya sangat emosional. Pelukan dan tangis haru nampak dari momen tersebut. Mary Jane berharap diberi pengampunan oleh Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mary Jane dipulangkan ke Filipina dari Indonesia lewat skema transfer of prisoner, sehingga statusnya masih narapidana. Karena telah berada di Filipina, pengampunan terhadap Mary Jane yang divonis mati di Indonesia karena kedapatan membawa narkoba sepenuhnya di tangan Presiden Filipina. Malalim at matibay at napakatagal ng relasyon ng Pilipinas at Indonesia para ang isang kababayan natin na nakatulad ng pagkamitay dati ay bumaba na naging life imprisonment doon. Para aktivis juga terlihat berunjuk rasa di luar lapas, memegang spanduk bertuliskan pengampunan penuh dan mutlak untuk Mary Jane Veloso. Mereka menilai Mary Jane direkrut secara ilegal dan barang-barangnya dimasukkan narkoba sehingga layak mendapat pengampunan. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2010 ketika petugas menemukan 2,6 kg sabu. Saat dijatuhi hukuman mati, Mary Jane secara konsisten mengklaim dirinya tak bersalah dan mengaku hanya korban perdagangan manusia yang dijebak oleh perekrutnya. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas saat usaha laundry tengah beroperasi. Kobaran api membakar sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha laundry di Jalan Bambu Apus 1, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Api menghanguskan seluruh bangunan rumah serta usaha laundry yang berada di bagian belakang. Saat kebakaran sempat terjadi ledakan yang berasal dari aliran listrik di dalam rumah. Sementara kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas saat laundry tengah beroperasi. Percikan api kemudian menyambar ke material yang mudah terbakar hingga membakar seluruh bangunan rumah. Nah, informasi yang terbakar ini tempat laundry, Pak. Laundry. Kemudian informasi penyebab dari informasi yang pemilik rumah itu dari kebocoran gas. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ratusan rumah warga di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terendam banjir rob sejak 3 hari lalu. Warga memilih bertahan di rumah masing-masing menunggu air surut. Warga terpaksa menerobos banjir rob yang merendam ratusan rumah warga di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banjir terjadi sejak 3 hari lalu dengan ketinggian 30 hingga 60 cm. Warga masih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka menunggu seiring surutnya air laut. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang, wilayah yang paling terdampak yakni Kelurahan Opas Indah, Pasir Putih, Kerojasari, dan Kelurahan Gedung Nasional. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang, wilayah yang paling terdampak yakni Kelurahan Opas Indah, Pasir Putih, Rejosari, dan Kelurahan Gedung Nasional. 3 hari masuk rumah lagi.
3.000 Pak. Jadi kalau sampah bang, banyak sampah. Banyak sampah di itu Pak, sampah ada. Kemarin ini mulai jam berapa bang? Tadi bang mulai pasang? Tadi mulai sekitar jam 8 ya. Jam 8. Masuk. Bu, berapa dalam masuk ke dalam rumah biasanya? Paling dalam bang? Hanya sekitar 70 cm ya. Jadi untuk rumah yang terdampak di Kota Pangkalpinang khususnya ada di 7 titik yang terdiri dari 4 kelurahan, ada sekitar 140 KK yang terdiri dari jumlah jiwa yang terdampak sebanyak 285 jiwa. Warga diimbau untuk selalu waspada mengingat bencana banjir seperti ini diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2024. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan dalam pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah. Prabowo ingin meningkatkan kerjasama antar dua negara dan segera mengirimkan delegasi tingkat tinggi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir, Selasa pukul 20.15 waktu setempat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Aid atau D8. Keesokannya, Presiden Prabowo pun berkunjung ke Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah. Kedatangannya disambut Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Upacara kenegaraan dilakukan untuk menyambut pertemuan dua pimpinan negara tersebut. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas sejumlah masalah di bidang bilateral dan juga masalah kawasan. Prabowo juga membahas berbagai topik lain seperti olahraga pencaksilat, Palestina, usulan membentuk Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau DCA, mempromosikan Islam moderat, serta zona ekonomi di Terusan Suez. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Untuk meningkatkan kerjasama, Prabowo akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Mesir. Prabowo juga berharap hubungan baik yang telah terjalin antar dua negara akan semakin kuat. Setelah menanggapi pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming kembali buka suara. Anak dari Presiden RI ke-7 Jokowi menyindir PDIP dalam sebuah acara di Jakarta. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar untuk memberikan warna dalam demokrasi negara. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Pernyataan Gibran Rakabuming disampaikannya saat menghadiri acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 di Jakarta Pusat. Wakil Presiden Republik Indonesia ini menyatakan bahwa nasibnya mirip dengan Ketua Umum PP Pemuda Katolik yang baru Stefanus Gusma yang diketahui telah keluar dari PDI Perjuangan. Sebelumnya Gibran Rakabuming telah menanggapi pemecatannya dari PDIP. Gibran menghormati apa yang dilakukan partai berlambang banteng tersebut dan kini fokus untuk menjalankan perannya sebagai wakil dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya PDIP resmi memecat 27 anggotanya, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Jokowi Bobi Nasution. Ketiganya dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap ADART, juga kode etik dan disiplin partai karena mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain dalam Pilpres 2024.
Setelah mangkir dari jadwal sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PD Perjuangan hadir memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa Rabu 18 Desember. Yasona dimintai keterangan terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun Masiku. Politikus PDIP Yasona Lauli datang ke Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang pekan lalu karena Yasona tidak bisa hadir. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Yasona akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Dalam hal ini, Yasona menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dan saat ini masuk DPO dalam perkara dugaan suap kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Muhammad Firmansyah melaporkan. Tersangka kasus korupsi dan DPO KPK Harun Masiku ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri meskipun berstatus buronan atau DPO. Sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh KPK. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam press briefing akhir tahun 2024, Selasa siang. Buronan yang paling dicari di Indonesia, tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku, saat ini sudah tidak dalam pencegahan ke luar negeri. PLT Dirjen Imigrasi menjelaskan, sejak 13 Januari 2021, surat pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh KPK belum diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini hanya bisa memberi informasi jika Harun Masiku melintasi pos imigrasi, namun tidak bisa mencegah untuk keluar negeri karena tidak ada permintaan pencegahan dari pihak terkait. Berakhir pada tanggal 13 Januari 2021. Artinya KPK belum lagi memperpanjang izin pencegahannya, Pak? Belum mengajukan permohonan kembali. Dan komunikasinya masih ada, Pak, dengan KPK? Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024. Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan sampai saat ini tidak ada tercatat data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku di imigrasi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Firmansyah melaporkan. Setelah mangkir dari jadwal sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PD Perjuangan hadir memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa Rabu 18 Desember. Yasona dimintai keterangan terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun Masiku. Politikus PDIP Yasona Lauli datang ke Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang pekan lalu karena Yasona tidak bisa hadir. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Yasona akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Dalam hal ini, Yasona menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung.
Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dan saat ini masuk DPO dalam perkara dugaan suap kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Muhammad Firmansyah melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus korupsi timah Harvey Mois menahan tangis menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di persidangan. Dalam pledoinya, Harvey Mois berulang kali menyebut nama istrinya sebagai sosok yang menguatkannya serta menyangkal terlibat dugaan korupsi timah. Kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara ratusan triliun rupiah kembali bergulir di persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, menahan tangis berulang kali menyebut nama istrinya dan berpesan tetap bertahan hadapi dugaan korupsi yang menimpanya. Padahal yang membuat kerugian adalah harga timah terendah dalam 15 tahun. Mau harga smelternya gratis juga rugi itu, Yang Mulia. Seharusnya yang menjadi fokus utama. Saat ini Harvey Mois berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah periode 2015-2022. Dituntut 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum pada sidang tanggal 9 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Yulianto, dan Rani Sanjaya melaporkan. Tersangka kasus korupsi dan DPO KPK Harun Masiku ternyata saat ini sudah tidak masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri meskipun berstatus buronan atau DPO. Sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh KPK. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam press briefing akhir tahun 2024, Selasa siang. Buronan yang paling dicari di Indonesia, tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku, saat ini sudah tidak dalam pencegahan ke luar negeri. PLT Dirjen Imigrasi menjelaskan, sejak 13 Januari 2021, surat pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh KPK belum diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini hanya bisa memberi informasi jika Harun Masiku melintasi pos imigrasi, namun tidak bisa mencegah untuk keluar negeri karena tidak ada permintaan pencegahan dari pihak terkait. Berakhir pada tanggal 13 Januari 2021. Artinya KPK belum lagi memperpanjang izin pencegahannya, Pak? Belum mengajukan permohonan kembali. Dan komunikasinya masih ada, Pak, dengan KPK? Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024. Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan sampai saat ini tidak ada tercatat data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku di imigrasi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Firmansyah melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah seminggu menerjang wilayah Jakarta Utara, ketinggian banjir rob sudah mulai surut. Dampaknya kini banyak warga yang mulai terserang penyakit dan belum mendapat bantuan. Berikut laporan Nata Arman. Inilah suasana di Muara Angke, Jakarta Utara, tepatnya di jalan tempat saya melaporkan adalah Jalan Pelelangan Muara Angke, Jakarta Utara, yang mana untuk saat ini ketinggian air sudah mulai surut bahkan sejak siang tadi. Namun untuk genangan sendiri ini masih terdapat dengan ketinggian yang cukup bervariasi. Seperti di tempat saya melaporkan ini sekitar 5-10 cm, namun apabila ke tengah ini bisa mencapai 20-30 cm. Dan meskipun saat ini sudah berangsur surut, namun ada beberapa lokasi juga seperti di wilayah RW 22 yang
ini tingginya masih sekitar di atas 30 cm. Namun ini pun tentunya berbeda dibandingkan dengan hari pertama dan juga hari ketiga sampai hari keempat, yang mana ketinggian air lebih dari 100 cm. Kemudian untuk bantuan dari pemerintah sendiri saat ini ada beberapa yang sudah diberikan berupa bantuan makanan, selimut, pakaian bersih dan juga lain-lain. Namun ada juga beberapa bantuan yang tidak tersalurkan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian dapat kami sampaikan juga pasca banjir ini tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat, yang tentunya ada beberapa juga yang mengalami mulai terjangkit penyakit-penyakit kulit seperti itu, dan juga beberapa diare untuk anak-anak kecil, dan diharapkan juga mereka berharap agar pemerintah segera merealisasikan terkait dengan pembangunan Giant Seawall yang akan dibangun untuk mencegah terjadinya banjir rob susulan. Dari Muara Angke, Jakarta Utara, Nata Arman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Hampir 1 minggu, permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam pasang air laut atau rob. Ketinggian air yang masih berada di antara 50 cm hingga 1 meter membuat sejumlah warga terserang penyakit. Penyakit yang diderita para korban banjir ini kebanyakan menyerang anak-anak yang justru menikmati permukimannya terendam banjir rob. Di antaranya penyakit kulit, gatal-gatal, hingga demam yang diikuti diare. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki dan meninggikan tanggul penahan air laut yang semakin hari semakin terkikis. Dengan begitu perekonomian warga bisa kembali berputar. Lumayan gatalnya. Air 24 jam. Gimana? Gatalnya uji bila mendalik gatalnya ini baru air got gini. Anak-anak pada sakit sih. Ini cucu ibu juga di atas sakit. Sakit panas atau? Panas ya, mentre. Pemirsa, pungutan liar terjadi di tempat wisata di Tumpak Sewu, Lumajang, Jawa Timur menjelang musim liburan. Para pelaku beraksi lebih dari 1 pungutan liar. Ini aku ke Tumpak Sewu berdua, tapi dapat bayar 3 kali. Nah, di atas bayar, di tengah bayar, masuk ke sini bayar 3 kali aku bayar tiket masuk ke Tumpak Sewu. Video ini diunggah seorang wisatawan dan viral. Wisatawan mengeluhkan pungutan liar di lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Lumajang, Jawa Timur. Tiket masuk ke Tumpak Sewu. Dek dhuwur loket nang, terus bayar siji. Dek kene kon bayar mana? Dek isor kon sing bayar mana? Peng telu guys, bayar guys. Nah. Oleh pengenaan lo ya. Tak hanya wisatawan lokal, seorang pemandu wisata juga mengeluhkan pungli di lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu. Ia pun protes lantaran ditarik tiket masuk hingga sebanyak 3 kali dengan total nominal Rp150.000 per wisatawan mancanegara. Padahal ia membawa 5 orang wisatawan. Mas, aku sama Siap. Butuh penjelasan Siap. Sama Amit. Aku ngomong. Aku narik berdasarkan izin kan? Iya. Ya, ilegal. Begitu juga sebaliknya, sama lek ditarik saluran. Nah, kalau itu izinnya. Loh. Sejumlah pria yang mengaku pengelola tempat wisata berdalih pungutan mereka resmi dan menunjukkan surat izin pungutan. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berjanji akan menertibkan pungutan di lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu. Terkait dengan ada 3 tarikan di Kabupaten Lumajang. Jadi nanti kami akan kumpulkan, sebenarnya sudah pernah ada kesepakatan antara pengelola Tumpak Sewu, Grojogan Sewu, dan Gua Tetes. Akan kami ingatkan lagi agar nantinya tidak ada penarikan tiket yang berulang-ulang untuk yang di wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk yang ada di dasar sungai itu tidak dibenarkan dan sudah ada peringatan dari PUSDA. Jadi secara ketentuan tidak boleh ada penarikan tiket di dasar sungai. Musim liburan telah tiba. Lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu menjadi salah satu tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki panorama alam menakjubkan. Jika pungutan liar terus terjadi tanpa tindakan hukum yang tegas, tentunya akan mengurangi minat dan kenyamanan para wisatawan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. 2 sopir bus di Terminal Kalideres, Jakarta terdeteksi memiliki tensi darah tinggi usai menjalani tes kesehatan. Tes ini dilakukan kepada seluruh sopir bus menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
Seluruh sopir bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat menjalani tes kesehatan dan urin sebagai salah satu syarat diperbolehkannya membawa angkutan penumpang ke berbagai daerah. Hasil pemeriksaan, 2 sopir memiliki tekanan darah tinggi. Meskipun begitu, keduanya tetap memenuhi syarat untuk mengendarai bus antar kota antar provinsi setelah diberikan obat oleh Dinas Kesehatan Pemprov Jakarta. Pemeriksaan kesehatan dan urin ini dilakukan jelang masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru untuk memastikan setiap sopir mengemudikan bus dalam keadaan sehat dan tidak membahayakan penumpang. Alhamdulillah semua sehat, normal, tes urinnya negatif. Demi keselamatan, terutama ya pertama mungkin keamanan pengemudi dan keselamatan di jalan juga perlu dicek seperti ini. Alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan ya pengemudi yang positif narkoba. Namun ada 1-2 orang yang kita cek kesehatannya itu mungkin tensi darahnya tinggi, mungkin gula darahnya, tapi setelah diberikan obat oleh dokter yang memeriksa bisa diperbolehkan layak untuk mengemudi begitu. Selain memeriksa sopir angkutan umum, pemerintah juga menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang dengan mendirikan posko-posko keamanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso pulang ke Filipina setelah 15 tahun disambut haru keluarganya. Dia berharap mendapat penampungan dari Presiden Bongbong Marcos. Mary Jane Veloso, 39 tahun, terpidana mati kasus narkoba di Indonesia kembali ke negara asalnya Filipina kemarin setelah 15 tahun di penjara. Mary Jane disambut keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan untuk Wanita atau CIW di Kota Mandaluyong. Reuni antara Mary Jane dan keluarganya sangat emosional. Pelukan dan tangis haru nampak dari momen tersebut. Mary Jane berharap diberi pengampunan oleh Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mary Jane dipulangkan ke Filipina dari Indonesia lewat skema transfer of prisoner, sehingga statusnya masih narapidana. Karena telah berada di Filipina, pengampunan terhadap Mary Jane yang divonis mati di Indonesia karena kedapatan membawa narkoba sepenuhnya di tangan Presiden Filipina. Malalim at matibay at napakatagal ng relasyon ng Pilipinas at Indonesia para ang isang kababayan natin na nakasulan ng pagkamitay dati ay bumaba na naging life imprisonment doon. Para aktivis juga terlihat berunjuk rasa di luar lapas, memegang spanduk bertuliskan pengampunan penuh dan mutlak untuk Mary Jane Veloso. Mereka menilai Mary Jane direkrut secara ilegal dan barang-barangnya dimasukkan narkoba sehingga layak mendapat pengampunan. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2010 ketika petugas menemukan 2,6 kg sabu. Saat dijatuhi hukuman mati, Mary Jane secara konsisten mengklaim dirinya tak bersalah dan mengaku hanya korban perdagangan manusia yang dijebak oleh perekrutnya. Berada di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto temui Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Pertemuan keduanya guna mempererat hubungan keagamaan dan kerjasama pendidikan. Presiden Prabowo Subianto yang sedang berada di Kairo, Mesir untuk menghadiri KTT D8 mengunjungi Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb di Masyakat Al-Azhar. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan keagamaan dan kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Mesir. Pertemuan ini bukanlah yang pertama karena sebelumnya Grand Sheikh telah bertemu Prabowo saat kunjungannya ke Indonesia Juni lalu. Prabowo dan Grand Sheikh Al-Tayeb berdiskusi di ruang kerja Grand Sheikh. Pertemuan ini mempertegas hubungan historis Indonesia dan Al-Azhar yang telah menjadi rumah pendidikan bagi ribuan mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade. Pertemuan ini juga menggarisbawahi peran sentral kedua negara dalam mempromosikan perdamaian antar umat beragama di dunia.
Setelah menanggapi pemecatannya sebagai kader PD Perjuangan, Gibran Rakabuming kembali membuka suara. Anak dari Presiden RI ke-7 ini, Jokowi, menyindir PD Perjuangan dalam sebuah acara di Jakarta. Menurutnya perbedaan pendapat adalah hal yang wajar untuk memberikan warna dalam demokrasi negara. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Pernyataan Gibran Rakabuming disampaikannya saat menghadiri acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 di Jakarta Pusat. Wakil Presiden Republik Indonesia ini menyatakan bahwa nasibnya mirip dengan Ketua Umum PP Pemuda Katolik yang baru, Stefanus Gusma, yang diketahui telah keluar dari PDI Perjuangan. Sebelumnya Gibran Rakabuming telah menanggapi pemecatannya dari PDIP. Gibran menghormati apa yang dilakukan partai berlambang banteng tersebut dan kini fokus untuk menjalankan perannya sebagai wakil dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya PDIP resmi memecat 27 anggotanya, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Jokowi Bobi Nasution. Ketiganya dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap ADART, juga kode etik dan disiplin partai karena mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain dalam Pilpres 2024. Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ke informasi olahraga pemirsa, Timnas Indonesia tiba di Solo pada Rabu pagi jelang persiapannya menghadapi laga terakhir Piala AFF 2024. Jeda istirahat yang cukup panjang diharapkan bisa memaksimalkan kondisi pemain saat menjamu Filipina pada 21 Desember mendatang. Rabu pagi Timnas Indonesia tiba di Bandara Adi Sumarmo. Kedatangan punggawa Garuda menjadi perhatian masyarakat jelang melakoni laga terakhir fase grup di Piala AFF 2024. Rombongan Timnas kemudian menuju bis untuk menjalani persiapan tim. Rabu sore, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung menggelar latihan di Stadion Sriwedari. Latihan perdana ini merupakan latihan yang dilakukan untuk recovery atau pemulihan kondisi pemain. Salah satu pemain Timnas, Ahmad Maulana, mengaku bersyukur jeda istirahat cukup panjang. Ya bersyukurlah ada jeda agak panjang lah daripada kemarin kan cuma 3 hari semua pemain kecapean Mas, maupun yang main atau enggak semua kecapean gitu. Kalau jedanya 3 hari, sedangkan sekarang kan ada 5 harian gitu kan. Dia bersyukur aja sih bisa recovery lebih panjang. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024. Laga ini menjadi krusial dan penentu apakah Rafael Strike dan kawan-kawan bisa lolos ke babak selanjutnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro melaporkan. Indonesia masih menyisakan 1 laga lagi yaitu melawan Filipina di Piala AFF 2024. Skuad Garuda wajib menang untuk memastikan tiket ke semifinal. Kala melawan Vietnam 1-0, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di laga terakhir fase grup B. Bermain di kandang Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, tak boleh disia-siakan Shin Tae-yong untuk meraup poin penuh. Jika menang, Indonesia masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Namun sebaliknya, jika imbang atau kalah, Rafael Strike dan kolega terancam tak bisa melaju ke semifinal. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong harus fokus menang di laga terakhir grup B. Sementara kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi bertekad tampil maksimal demi tiket ke semifinal.
Di Piala AFF 2024, 3 laga telah dilakoni Timnas Indonesia. Skuad Garuda menang 1-0 kontra Myanmar di pertandingan pertamanya. Di laga kedua, Timnas Indonesia imbang 3-3 melawan Laos. Dan terakhir, Indonesia kalah tipis 0-1 melawan Vietnam. Akankah STI dapat memberikan formasi terbaiknya dan meraup hasil maksimal di laga keempat fase grup nanti? Menarik untuk ditunggu. Pemirsa, klub sepak bola Sriwijaya FC terancam bangkrut. Klub yang pernah superior di Liga 1 Indonesia ini kini tengah mengalami krisis finansial. Sriwijaya FC, klub yang pernah berjaya di Liga 1 tanah air, kini berada di ujung tanduk. Minimnya dukungan finansial dari para sponsor menjadi salah satu penyebab Laskar Wong Kito alami krisis keuangan. Akibatnya para pemain dikabarkan mogok untuk bertanding karena adanya kendala pembayaran pemain. Kini klub yang terdegradasi dari Liga 1 pada tahun 2018 ini sungguh memprihatinkan. Butuh suntikan dana miliaran rupiah untuk bisa tetap bertahan melakoni pertandingan demi pertandingan. Harapan besar digantungkan kepada pemerintah setempat, termasuk PSSI, untuk dapat bisa membantu klub yang pernah melahirkan bintang-bintang besar sepak bola Indonesia, seperti Firman Utina dan Titus Bonai. Terakhir, Sriwijaya FC masih perkasa kala mengalahkan PSPS Pekanbaru Sabtu lalu. Bermain di kandang Stadion Gelora Sriwijaya, Sriwijaya FC menang 3-2 atas lawannya dalam lanjutan kompetisi Liga 2 musim 2024-2025. Ya pemirsa dan juga Nadia, memasuki libur panjang sekolah dan Nataru, kami ajak Anda untuk melihat pesona puncak Davalen di Misol, Raja Ampat, Papua. Selain menyuguhkan eksotisme gugusan Pulau Karang dan cantik, puncak Davalen juga menawarkan pesona danau berbentuk hati yang menawan. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Bak lukisan alam, keindahan bahari Raja Ampat begitu memanjakan mata. Menjadi salah satu destinasi wisata alam terbaik di dunia, puncak Davalen di kawasan Misol ini memang tersohor hingga mancanegara. Eksotisme panorama alam dengan gugusan Pulau Karang yang indah membuat tempat ini dijuluki sebagai surga di timur Indonesia. Selain menyuguhkan pemandangan jajaran Pulau Karang yang memukau, menariknya tempat ini juga memiliki telaga unik berbentuk hati yang dikenal sebagai Danau Love Kecil. Menikmati suasana yang tenang sambil menyusuri panorama danau dengan tebing-tebing karang yang menjulang menambah pengalaman yang tak terlupakan. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa bermain perahu kano dan snorkeling melihat jellyfish dan cantik seperti ini. So Raja Ampat is fantastic. It's beautiful. It's also the coral is still very much alive. So the bleaching of the coral is not here. It's fantastic quality, and tourists love to come here. Nah, untuk bisa sampai ke puncak Davalen, wisatawan bisa menggunakan kapal dari Sorong atau Waisai menuju Misol. Serunya lagi, tempat wisata ini juga menawarkan pengalaman tinggal dekat dengan alam. Hanya dengan menyewa homestay mulai dari Rp500.000, pengunjung bisa menghabiskan waktu sambil menikmati laut biru yang menakjubkan. Dari Misol, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, komunitas perempuan peduli dan berbagi menggelar event bertajuk Dunia Tanpa Luka. Acara digelar sebagai kampanye global bertitel 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan kampanye global yang berlangsung dari 25 November hingga 10 November setiap tahunnya. Tema Dunia Tanpa Luka dirancang untuk memberikan edukasi, memberikan kesadaran, serta mendorong tindakan nyata dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita berharap semua
partisipan, semua NGO, semua LSM itu bisa bergerak bersama-sama memberikan edukasi juga ya dalam campaign bagaimana mengedukasi mindset, bagaimana seorang perempuan itu harus speak up, tapi sebelum berani speak up ya harus berdaya ya. Artinya perempuan itu harus berani bilang saya harus mandiri, saya harus bisa bekerja. Isu kekerasan terhadap perempuan itu merebak dan itu menurut saya menjadi satu keprihatinan kita sebagai perempuan. Karena ketika melihat perempuan terluka, saya sebagai perempuan tentunya karena komunitas perempuan peduli dan berbagi ini adalah komunitas perempuan, jadi kita ikut menyuarakan dukungan terhadap korban supaya mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian, mereka didengar dan mereka dihargai. Tujuan kampanye adalah menyampaikan pesan bahwa kekerasan tidak boleh dibiarkan dalam bentuk apapun. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Sadu Santo melaporkan.